Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, tak lupa salawat serta salam semoga selamanya tercurah kepada baginda Rasul ani habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu salam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Hadirin wal hadiroh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah yang kedua kita patut persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan tholabul ilmi yang notabene-nya adalah kita masih mendekati para alim ulama, masih bisa melaksanakan ibadah yang notabene-nya adalah kita masih bersama-sama dengan para ahli fuqaha. Yang mudah-mudahan dengan kita selalu bersama-sama dengan para ulama, para ahli fuqaha, kita sekalian selamanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah pernah mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Suatu masa akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka akan lari menjauhi para alim ulama. Mereka akan lari menjauhi para ahli fikih. Sudah anti ulama lagi, sudah anti ahli fikih lagi. Maka kalau sudah demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayam talihimullahu bi tsalati baliyatin." Maka Allah akan mencoba kepada mereka dengan 3 cobaan. Yang pertama, awwaluha ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama akan dicoba oleh Allah, akan dihilangkan keberkahan dari kasabnya. Apa itu berkah? Berkah adalah sesuatu yang kecil tetapi bermanfaat, itulah berkah. Orang yang sudah tidak mengenal ulama, orang yang sudah tidak mengenal ahli fikih, notabene-nya adalah orang yang tidak pernah bertolabul ilmi, orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, maka walaupun hartanya banyak, walaupun kedudukannya tinggi, maka mereka akan dihilangkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keberkahan sudah hilang, maka hartanya, kedudukannya, kehormatannya tidak akan jadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasaniyatu yusallitullahu taala alaihim sultanan zolimah. Orang yang sudah menjauh dengan para ulama, orang yang sudah menjauh dengan ahli fikih, maka akan dijadikan dari mereka sultanan zoliman, pemimpin yang zolim. Kenapa dijadikan pemimpin yang zolim? Karena orang tersebut sudah tidak mengenal keilmuan agama, orang tersebut sudah tidak mengenal ibadah kepada Allah, tidak mengenal ahli fikih, sehingga mereka keturunannya pun tidak akan jauh seperti itu. Kalau sudah demikian, maka akan timbul pemimpin-pemimpin yang zolim, yang tidak mengenal agama, yang tidak mengenal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillahi min dzalik. Sebab kita ini adalah akan meregenerasikan keturunan kita, yang mana keturunan kita akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Kalau orang tuanya, kalau pokok-pokok atau puhu-puhunya tidak mengenal ulama, maka pastilah anak cucunya pun sama mungkin akan tidak mengenal para ulama. Kalau sudah demikian, maka ketika mereka menjadi seorang pemimpin, minimal pemimpin di dalam rumah tangga, maka itu akan menjadikan pemimpin yang penuh dengan kezoliman. Apa itu zolim? Wat musai'i fi ghairi mahalihi, menempatkan perkara bukan pada tempatnya, itulah yang disebut dengan zolim. Yang ketiga, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Orang yang menjauhi para ulama, orang yang menjauhi ahli fikih, maka ia ketika keluar dari dunia, meninggal dunia dengan tidak membawa iman. Bagaimana membawa imannya?
mengenal ulama saja sudah tidak mau, mengenal ahli fikih saja sudah tidak dirasakan, maka pastilah mereka ketika meninggal dunia yakin tidak akan membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian dijaga, dipelihara, dan mudah-mudahan kita tidak menjauhi para alim ulama, terus bersemangat untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala melalui para ulama, dan mudah-mudahan kita terus secara semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan para ahli fikih, para imam mazhab, yang mudah-mudahan ibadah kita, keilmuan kita mudah-mudahan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.